5 hari kemudian polisi berhasil melacak peristiwa tersebut. Segera Sumiarsi dan keluarganya ditangkap. Dan pengadilan Surabaya menjatuhkan hukuman mati bagi mereka sekeluarga. Tanggal 30 November 1988, Adi Saputra menantu Sumiarsi dieksekusi dengan ditembak mati. Waktu saya divonis hukuman mati itu saya sangat ketakutan dan apalagi sudah menantu saya dieksekusi itu saya jarang bisa tidur karena saya takut, dan waktu ketakutan itu saya juga sering untuk ambil keputusan jalan pintas gitu. Melarikan diri juga untuk bunuh diri begitu. Juni 1995, Sumiarsi mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto dan ditolak. Sumiarsi dalam kecemasan dan depresi berat. Saat itulah saya bernama Ibu Sumiarsi, umur saya 54 tahun dan saya tinggal. Saya karena dia udah dihukum 20 tahun ya kayaknya berarti hukumannya double gitu. Ternyata kalau udah 20 tahun ya jangan dihukum mati gitu. Udah dihukum 20 tahun dihukum mati lagi ya kayaknya ya udah keterlaluan gitu. Yang saya tahu itu dia itu membunuh salah satu keluarga marinir kalau nggak salah ya. Kayaknya mutilasi ya. Kalau nggak salah saya dengar itu, kalau nggak salah nih bos ya, apa ngeracunin apa gimana tahu itu? Pembunuhan berencana. Dia kalau nggak salah di jurang apa gitu di satu keluarga terus. Pengen ku siji nyanding kowe selawase, ra ono wong liya sing iso misahake. Cukup sliramu gawe atiku tenang, ra bakal ilang mergo kowe sing tak sayang. Halo guys, aku Happy Asmara. Dengan aktivitasku yang padat ini, penting buat Happy tuh untuk memilih produk skincare yang bagus, aman, dan recommended. Nah, ini nih, Happy pakai dari DR Disney. Karena apa? Karena DR Disney ini telah lolos uji klinis dan bersertifikat CFDA, ISO, dan Badan POM, sehingga membuat kulit Happy cerah dan mempesona. DR Disney, cerah mempesona dalam 7 hari. Pada saat itu, tepatnya di pertengahan Agustus tahun 1998, sebuah mobil Jeep TAF ditemukan masuk ke dalam jurang yang sangat dalam, tepatnya ada di daerah Songgoriti, Batu Malang.
mobil itu terbakar, diduga kecelakaan. Namun setelah dari penyelidikan, ternyata ada kejanggalan di situ. Polisi bersama warga kemudian mengevakuasi mobil jeep yang ternyata di dalamnya ada 5 penumpang yang sudah tewas. Tetapi ada banyak kejanggalan di situ. Aroma bensin meruak di seluruh bagian dalam mobil, padahal jeep itu berbahan bakar solar. Darah berceceran di mana-mana dari kepala para penumpang, bahkan ada kepala salah satu penumpangnya dibungkus tas plastik kresek. Dan lagi salah satu penumpang ada yang berpakaian seragam TNI Angkatan Laut lengkap. Dan yang sangat janggal, jika keluarga itu memang berniat berrekreasi di akhir pekan dari Surabaya ke arah Batu, kenapa juga yang kecelakaan tadi menggunakan atribut atau seragam lengkap TNI? Tak lama berselang akhirnya diketahui korban di dalam mobil itu adalah Kolonel Marinir Purwanto beserta istrinya dan kedua putranya beserta seorang keponakan perempuannya. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka. Sementara di rumah duka yang mengurus segala persiapan pemakaman jenazah adalah keluarga Bapak Prayitno. Bapak Prayitno adalah orang kepercayaan Pak Purwanto almarhum. Seluruh keluarga Pak Prayit membantu proses pengurusan jenazah, dan belakangan polisi dibantu oleh POM TNI karena pada waktu itu polisi masih gabung di ABRI. Dengan mudah tahu bahwa pelaku pembunuhan keji itu justru adalah keluarga Pak Prayit sendiri atau orang yang dipercaya oleh Kolonel Marinir Purwanto. Istri Pak Prayit atau Bu Sumiarsih adalah dalang pembunuhan. Sumiarsih adalah kembang desa yang cantik jelita di desanya Jombang. Dia anak pertama dari keluarga yang sangat miskin. Sekolahnya pun SD tak tamat. Asal bisa baca, tulis, dia pun sudah merasa cukup. Namun dia memiliki keinginan yang sangat tinggi, yaitu untuk melawan kemiskinan. Ia bertekad dan kemudian merantau ke Jakarta di pertengahan tahun 60-an. Sumiarsih muda di Jakarta, ia menjadi hostes. Sampai akhirnya karena memang Bu Sumiarsih ini pada waktu mudanya sangat cantik dan manis, ia juga sering disewa, di-booking oleh para pejabat untuk menemani keluar daerah. Dan semenjak itu perlahan-lahan penghidupan Sumiarsih kian membaik. Ia pun bisa mengirim uang ke kampung halaman, membangun rumah orang tuanya, dan menyekolahkan kelima adiknya juga anak lelakinya yang bernama Sugeng. Buah pernikahan di usia 15 tahun, jelang pertengahan tahun 70-an, Sumiarsih pulang kampung. Kemudian seorang duda beranak 2 menikahinya, dialah Pak Prayitno. Bersama Pak Prayit tahun 1975, Sumiarsih kemudian hijrah ke Surabaya. Berbekal dengan tabungan yang masih lumayan banyak, ia membeli salah satu rumah di kawasan Gang Doli dan kemudian berganti profesi menjadi seorang mucikari. Dia merekrut gadis-gadis miskin dari desa untuk dijadikan PSK di wisma miliknya. Setiap penghasilan PSK yang 75% untuk Sumiarsih, yang 30% untuk para PSK sendiri. Namun yang benar-benar
masuk kantong Sumiarsih ialah hanya 50% saja, selebihnya untuk biaya makan PSK dan lain-lain, dan serta wisma milik Sumiarsih segera kondang di kawasan Doli tersebut karena banyak memperkerjakan para PSK yang masih muda usianya dan cantik-cantik. Pelanggannya termasuk kalangan elit dan salah satunya yaitu adalah Kolonel Marinir Purwanto yang jadi pelanggan wismanya. Lama-lama Pak Purwanto juga tertarik untuk mendirikan wisma. Gayung pun bersambut dengan keinginan Sumiarsih yang memang ingin memperluas wisma miliknya. Namun ia terkendala dalam masalah lahan dan permodalan. Maka mulailah Sumiarsih dan Pak Prayit berkongsi dengan Pak Purwanto. Dan di tahun 1980-an, wisma milik Pak Purwanto pun telah berdiri. Kesepakatannya yaitu tiap bulan Sumiarsih wajib menyetorkan kurang lebih sekitar 22 juta kepada Pak Purwanto. Sebelumnya malah Purwanto pun pernah meminta bagian kurang lebih 25 juta per bulan. Jumlah itu harus disetor setiap tanggal 1. Kalaupun telat setor, maka akan ada denda dan bunga. Dan sekedar info, kalau ingin membandingkan pada tahun itu dengan saat ini, kurang lebih pada waktu saat itu 20 juta. Waktu itu menurut Wikipedia tahun segitu, kurs dolar kurang lebih antara 626 per dolar. Jadi nilai itu setara kurang lebih 144 dolar, atau kalau dihitung dengan kurs saat ini kurang lebih 11.000 US dollar atau setara dengan 386,5 juta rupiah. Bayangkan Anda harus jadi eksekutif top dari perusahaan bonafit untuk bisa mendapat gaji 400 juta rupiah sebulan. Purwanto tinggal duduk manis, tinggal nunggu setoran sebanyak itu untuk mengalir di setiap bulan. Dan setiap tahun Purwanto pun menaikkan setoran 1 juta rupiah per bulannya. Tak peduli wisma sedang sepi atau ramai, Sumiarsih dan Prayit tetap harus setor sejumlah itu, tidak boleh telat. Padahal kadangkala di situ pun tidak ada tamu sama sekali ataupun suasana wisma sangat sepi. Belum lagi para PSK asuhannya kerap berhutang pada Sumiarsih untuk mengirim uang kepada keluarganya di kampung. Alhasil Sumiarsih sering kali gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk setor setiap bulannya kepada Purwanto. Setelah itu pun Purwanto justru kerap menunjukkan arogansinya, mengancam dengan senjata api miliknya. Maklum zaman itu dengan seragam militer, Purwanto bisa menunjukkan kekuasaan dari bisnis prostitusi itu sendiri. Memang selalu butuh backing yang kuat. Sampai akhirnya 8 tahun kemudian setoran pun mencapai 30 juta per bulan. Sementara hutang Sumiarsih sudah bertumpuk-tumpuk plus bunganya. Purwanto pun sering berkata kasar dan menekan pasangan suami istri itu. Tak peduli pelanggan di wisma tak selalu ramai, maka karena itulah
Meluaplah kekesalan dan kemarahan Sumiarsih sampai ia pun mengajak suaminya untuk membunuh Purwanto. Pada awalnya Prayitno atau suami Sumiarsih sendiri menolak, namun setelah ia pikir tak ada jalan lain lagi, Prayitno pun setuju karena Purwanto itu orang kuat dan mempunyai senjata. Mereka pun melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengeksekusi Prayit. Prayit pun mengajak Daim, keponakannya yang ikut bekerja untuk mengelola wisma mereka, juga mengajak Nano, anaknya dari pernikahan dengan istri pertamanya. Sumiarsih pun mengajak serta Sugeng, anaknya dari pernikahan pertama, dan juga mengajak Andi, menantu suami dari Wati. Dan Andi ini pun pada waktu itu dia pun bekerja sebagai salah satu oknum anggota Polri. Daim, Nano, Sugeng dan Andi semuanya masih berusia pertengahan 20-an hingga 30 tahun. Andi bahkan seorang perwira polisi yang belum lama menikah dengan Wati. Sumiarsih menyiapkan skenario untuk membagi tugas pada masing-masing keluarganya. Dan di hari yang telah ditetapkan, pagi-pagi sekali mereka semua bertamu ke rumah Purwanto, naik mobil yang dinaiki atau yang disupiri oleh Daim. Semua dibagikan alu besi sebagai alat pemukul. Purwanto yang tak curiga menerima tamunya di ruang tamu sesuai skenario. Kepala Purwanto pun dipukul oleh alu tersebut. Karena sudah diduga Purwanto akan melawan, karena mengingat Purwanto postur tubuhnya sangat besar, sudah disiapkan siapa saja atau siapa yang akan membantu untuk mengeroyok. Dan akhirnya setelah Purwanto dipukul, ia pun terkapar. Kedua anak lelaki Purwanto pun yang mendengar ribut-ribut mendatangi garasi rumah tempat Prayit, garasi rumah yaitu tempat Prayit, menyeret tubuh Purwanto. Kedua anaknya itu pun dieksekusi bergantian. Istri Purwanto pun dan keponakannya perempuan menyusul dieksekusi juga. Istrinya yang lagi masak di dapur, karena mendengar ribut-ribut ada apa di garasi, dia pun menyusul. Namun dia pun langsung disambut dieksekusi oleh keluarga Sumiarsih. Akhirnya setelah seluruh keluarga dihabisi, mayat itu pun didudukan di mobil atau di mobil tafnya milik Purwanto. Sedemikian rupa mobil yang dinaiki Daim pun ikut menyusul di belakangnya. Mereka membawa korban ke daerah Songgoriti yang jalannya memang berbahaya. Ada jurang di sana, di pinggirnya agak terlihat seperti mereka bersandiwara untuk menutupi pembunuhan itu untuk dijadikan sebagai kecelakaan lalu lintas. Mobil diberhentikan persis di bibir jurang dengan moncong hadap ke jurang. Rem tangan dilepas sebelumnya. Mobil jenazah di dalamnya sudah disiram bensin. Lalu Adi, sang perwira muda polisi, menyiapkan kayu lilit kain yang sudah dibasih di bensin untuk dijadikan obor. Adi dan Sugeng mendorong mobil ke jurang sambil melempar obor ke dalamnya. Lalu bertiga mereka kembali ke Surabaya naik ke mobil yang dikemudikan Daim. Sementara Prayit sudah menyiapkan skenario baru. Di rumah Purwanto ia sudah bersihkan dan ia tata hingga tak tampak bekas-bekas eksekusi.
Kalaupun mobil itu ditemukan, sekiranya keluarga Purwanto hendak berlibur ke Batu dan diskenariokan mereka mengalami kecelakaan. Namun sayang, tak ada kejahatan yang sempurna. Adi, sang menantu malang itu, akhirnya disidang lebih dulu dibanding Bu Sumiarsi dan keluarganya. Mahkamah Militer menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Adi pada November tahun itu juga. Karena masih menunggu proses garasi dari Presiden, meski akhirnya ditolak, Adi baru dieksekusi di hadapan juru tembak jelang pada akhir tahun 1992. 4 tahun setelah vonis dijatuhkan, sedangkan Dain dan Nano kemudian divonis belasan tahun penjara. Adapun Bu Sumiarsi, Pak Prayit dan anaknya Sumiarsi yang bernama Sugeng, mereka divonis mati. Lamanya proses banding sampai garasi, akhirnya Pak Prayit meninggal di rumah sakit karena penyakit yang menggerogotinya sebelum ia sempat dieksekusi mati. Sedangkan Bu Sumiarsi dan anaknya Sugeng baru dieksekusi mati 20 tahun setelah peristiwa tersebut, yaitu tepatnya pada Juli 2008. Ya, itulah cerita konflik pemilik Wisma beserta investor dengan pengelola atau mucikari yang berakhir dengan pertumpahan darah. Semuanya berawal dari uang yang mengalir dari bisnis lendir, yang satu mantan pelaku bisnis esek-esek yang status sosialnya naik pesat setelah ia jadi kaya raya dalam sekejap. Tanpa modal apapun, tanpa pendidikan, sehingga mereka hanya bisa dapat untuk mendapatkan uang. Yang satu lagi yaitu seorang perwira militer yang mempunyai uang dan kekuasaan, yang kemudian menyalahgunakan kekuasaannya untuk berinvestasi sekaligus mengamankan bisnis terlarang. Purwanto mungkin hanya salah satu dari aparat yang menyalahgunakan jabatannya untuk menjadi backing bisnis haram. Apalagi di masa Orde Baru, militer masih sangat berkuasa dan disegani. Peran Purwanto baru terungkap setelah ia dan keluarganya dibantai dengan sadis. Keduanya tak ada yang menang antara keluarga Sumiarsih juga keluarga Purwanto sama-sama menjadi abu. Sumiarsi dan Sugeng terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letkol Marinir Purwanto pada tahun 1988, dieksekusi mati pada Jumat 19 Juli tahun 2008 silam sekitar pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Nyawa ibu dan anak itu lepas dari raga ketika sudah berhadapan dengan regut tembak brimob. Sumiarsi dan Sugeng adalah terpidana kasus pembunuhan terencana terhadap Komandan Primer Koperasi Angkatan Laut, yaitu Letnan Kolonel Purwanto. Sunarsi istri Purwanto
Haryo Bismoko, Haryo Budi Prasetyo, anak Purwanto serta Sumaryatun kerabatnya juga turut menjadi korban. Sumiarsih alias Mami Ros adalah mucikari papan atas di Gang Doli, Surabaya. Mami Ros adalah panggilan akrab Sumiarsih di pusat pelacuran itu karena perempuan kelahiran Jombang 28 September 1948 itu menyukai bunga ros. Dan sekali lagi para pemirsa, di channel kami Mata Panah Hanamaru The Flash Power, ini juga sebuah pembelajaran untuk kita semua. Memang uang membuat kita senang, tetapi uang pun juga bisa membuat kita melayang. Semuanya saya tergantung pada Tuhan aja. Walaupun keputusan-keputusan dari Bapak Presiden, kalau memang Tuhan kehendaki diri saya meninggal dengan cara eksekusi, itu saya percaya kuasa Tuhan, rencana Tuhan lebih baik untuk saya. Kasiannya dihukum mati. Ya harusnya ya dihukum biasa aja seumur hidup gitu, jangan sampai dihukum mati. Dengarnya ngeri. Kalau hukuman mati itu sih nggak pantas sih, nggak pantas karena istilahnya kan kita ini kan negara HAM gitu kan, dan hukuman mati itu nggak pantas lah ada di Indonesia. Ya harus kalau orang begitu mah tuh, kalau model zaman sekarang ya, kalau saya juga nggak terima kalau orang model begitu masih hidup lah. Satu kan seandainya dekat di tetangga kita juga kan, kita juga was-was gitu. Kalau orang begitu kan ibarat pembunuh berdarah dingin. Kalau menurut saya karena dia udah dihukum 20 Mati. Sumiarsi dahulu adalah seorang mucikari di kompleks pelacuran Gang Doli, Surabaya. Kebutuhannya untuk membiayai anak buahnya membuat dia berhutang dengan Purwanto yang seorang militer. Dan ketika Purwanto menagih hutangnya dengan ancaman, Sumiarsi tertekan dan berpikiran pendek. Saya merasa ketakutan dengan ancaman-ancaman itu. Akhirnya saya punya pikiran seketika itu untuk membunuh. Sumiarsi kemudian merencanakan pembunuhan bersama Jais suaminya, Adi Saputra menantunya, Sugeng anaknya. Hari itu Sumiarsi beserta rombongan bertamu ke rumah Purwanto dan diterima istri Purwanto. Seketika itu, tragedi pembunuhan berlangsung. Adi Saputra dan Sugeng bertindak sebagai algojo, menghabisi keluarga Purwanto.